Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan kembali membahas terkait tentang titik terang mega korupsi pengadaan EKTP yang melibatkan beberapa elit politik di bangsa ini. Dan di video sebelumnya saya sudah mengupload terkait tentang kronologis bagaimana kemudian sehingga Paulus Thanos yang notabene sebagai buronan KPK sudah tertangkap di Singapura, dan apakah dengan tertangkapnya Paulus Thanos itu akan menjadi saksi kunci terkait siapa-siapa tokoh ataupun elit politik yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Dan bahkan dalam konten kali ini secara terang benderang Opung Parbelak mengungkap siapa-siapa yang terlibat dan berapa bagian yang mereka dapatkan terkait kasus korupsi pengadaan EKTP. Nah, tak perlu berpanjang lebar seperti apa videonya dan siapa-siapa elit partai politik yang terlibat dalam kasus korupsi EKTP tersebut, kita simak videonya berikut ini. Kalau buronan ini balik, sebuah partai besar bisa goyang. Siapa tuh? Akhirnya ketangkep nih. Setelah doi kabur bertahun-tahun. Dan sekarang udah ditahan aparat nih. Dan kalau dia beneran dipulangin ke Indonesia, ada satu hal yang pasti. Bakal ada segelintir orang dari sebuah partai besar yang bakalan panik. Yang gak bakalan bisa tidur. Pokoknya gokil banget bro kalau kasus ini sampai beneran kebongkar. Dan gue yakin banget kalau kasus ini bakal kebongkar. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar pada dengannya. Pasti disikat sama Pak Prabowo. KPK sekarang ini lagi berkoordinasi nih dengan Polri, Kejagung, dan Kementerian Hukum. Mereka juga sekaligus melengkapin syaratan yang diperluin nih biar bisa pulangin Paulus Thanos ke Indonesia pastinya. Biar bisa cepet-cepet dah disidang. Kenapa bisa gitu ya? Karena kasus ini bukan cuma sekedar kasus korupsi biasa bro. Duitnya gila-gilaan yang kebagian jatah juga bukan orang sembarangan. Selama ini kasusnya adem ayem aja nih karena buronan ini lagi jauh di luar negeri. Tapi sekarang nih doi bisa buka suara dong. Dan kalau itu benar-benar kejadian, siapa nih yang ikut-ikutan keseret sekarang? Tinggal kita lihat aja, bakal ada yang pasang badan atau ada yang ditangkap KPK secara berjamaah. Yuk kita kawal kasus ini. Jangan sampai ada pengalihan isu. Kalian masih ingat nggak waktu Hasto kemarin ditetapkan jadi tersangka? Aku bilang apa? Ini akan ada pengungkapan kasus EKTP jilid 2. Waduh. Dan sebentar lagi akan terlaksana. Opung ini memang karena salah satu pelaku yang udah DPO sudah ditahan di Singapura. Apa kaitannya Bung dengan Hasto? Karena kemungkinan ada 3 nama lagi yang akan terseret dari kader PDIP. Waduh, siapa tuh kader PDIP? Siapa-siapa aja namanya Bung, sabar kalian. Siapa Opung, sebutlah. Ikuti cerita ini dari awal sampai akhir biar ketemu kalian siapa orangnya. Aku gak akan spill di menit keberapa, aku akan kasih tahu. Sebutlah Opung, penasaran awak jadi ini. Jadi kemarin ya beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah tanggal 15 Januari 2025 ya sudah ditangkap ya salah satu DPO kasus EKTP yang bernama Paulus Thanos ditangkap di Singapura ya. Nah jadi mungkin kalian bertanya apa peranannya si Paulus Thanos ini. Nah kita harus runut dulu dari awal ya. Kita harus runut dari awal sampai akhir supaya kita ketemu kesimpulannya. Jadi penyebutan tentang kemungkinan kader PDIP akan terseret 3 orang lagi namanya nggak menjadi hoax. Karena aku harus bertanggung jawab dengan apa yang kukatakan. Iya kan? Itu dia. Yang ku sampaikan ini data. Data wah, bukan fakta yang dibuat-buat. Jadi kita runut dulu dari awal. Jadi kalau bicara tentang kasus EKTP, ya kiblatnya itu selalu Setia Novanto. Selalu ke situ, nggak ada yang lain. Padahal pelakunya banyak. Yang nerima aliran dana juga banyak. Yang berkeliaran juga masih banyak. Yang berkeliaran juga masih banyak.
Aduh, ya kan. Jadi begini, tahun 2010 Kemendagri mengajukan sebuah proyek, ya, proyek pengadaan EKTP. Ya, jadi kalau sudah pemerintah mengadakan proyek seperti itu, sudah pasti harus dibahas terlebih dahulu di DPR, ya. Jadi waktu itu yang membahas itu adalah Komisi 2 DPR RI. Nah, dilakukanlah pembahasan, ternyata setujulah ya untuk untuk dilaksanakan atau dilakukan pembuatan EKTP secara massal, ya, secara besar-besaran, dan dana yang dibutuhkan itu sekitar 5,9 triliun. Wah, banyak itu, banyak. Banyak banget itu, Opung. Ya kan? Nah, setelah dilakukan pembahasan, ya, dipanggillah, ya, dikontaklah atau ditelepon atau dikomunikasikanlah dari dari pihak DPR Komisi 2 kepada Kemendagri, ya. Waktu itu ketua Komisi 2 yang namanya Burhanuddin Nabitupulu, ya, meminta fee kepada Kemendagri. Untuk apa itu? Sebagai uang pelicin. Waduh, sebagai uang pelicin. Supaya apa? Supaya DPR, ya, boleh memberikan kartu hijau untuk proyek tersebut, EKTP. Ya, kalau ini sudah dibahas, sudah biasanya ketok uang palu, pelicin ya, yang tinggal biasa jalan kan begitu. banyak Pemerintah terjerat tinggal kasus mengeluarkan korupsi. uangnya kan begitu, ya kan? Nah, kemarin itu ya si Burhanuddin ini meminta fee. Aku yakin bukan untuk dia sendiri, karena dibahasnya kan rame-rame. Kan begitu kan? Jadi dimintalah fee kepada si Irman. Jadi dirjen ini namanya Pak Irman. Nah, Irman mengatakan bahwasanya pemberian fee akan dilakukan oleh rekanannya yang merupakan pengusaha. Pengusaha yang memiliki perusahaan yang kemungkinan akan dimenangkan lelangnya. Asik gitu ya, ngasih fee nggak pakai uang sendiri. Ya kan begitu. Jadi pengusaha ini namanya si Andi Agustinus, ya, Andi Narogong alias Andi Narogong, ya, Andi Agustinus. Jadi Andi Agustinus ini pun juga menyetujui, ya, dengan catatan semua peraturan dan juga semua prosedur SOP segala macam kalau bisa juga diatur supaya sesuai dengan permintaan mereka. Bongkar Opung. Nah, pihaknya Andi Agustinus dan juga beberapa rekanannya, termasuklah salah satu perusahaannya si Paulus Thanos ini, juga melakukan rapat. Iya dong, proyek. Wah, proyek. Wah. Iya kan, proyek. Nah, ternyata yang mengumpulkan vendor-vendor ini itu adalah perusahaannya si Paulus Thanos ini, ya, aku lupa nama perusahaannya apa. Nah, Paulus Thanos ini perusahaannya bertanggung jawab untuk melakukan pembuatan dari EKTP tersebut, ya, pembuatan dan juga pendistribusiannya. Nah, ternyata disepakatilah, ya, bagi-bagilah dana ini. Bagi-bagilah dana. Jadi ini. dana kemarin itu yang turun dari pemerintah itu sekitar dari negara itu 5,9 triliun. Kan begitu. Dibagi-bagilah sekitar 2,4 triliun. Waduh, besar banget. Separoh. Separoh betul. Jadi dibagi-bagilah ini. Dari Tahu 5,9 kalian persentasenya? Sampai ingat aku persentasenya. Jadi presentasinya aku apa lebih tahu kalian? Coba bongkar Opung. Untuk Kemendagri mereka kebagian 7%. Ya, 7% itu ada sekitar 365 miliar. Bayangkan. 365 miliar dibagi-bagilah sama orang Kemendagri. Setelah itu 5% untuk Komisi 2 DPR EKTP ini RI. sangat sulit dan ada jatahnya masing-masing kabupaten. Dirupiahkan sekitar 261 miliar. Banyak itu, Wak. 261 miliar. Nah, 7%, ingat ini, 7% itu bagiannya si Setia Novanto dan juga si Andi ini tadi. Andi Narogong.
Andi Narogong ini Ya. tadi, ya. Jadi 7% kalau dikalkulasikan di dalam rupiah tahu kalian berapa? Itu sekitar 574 miliar. Waduh, luar biasa. Gila nggak itu? Gila, makanya gue bilang setelah itu ya waktu itu kalau nggak salah ketua fraksi Partai Demokrat itu kena juga itu. Siapa namanya, si Anas Urbaningrum dan juga Nazarudin, mereka sama-sama kebagian 11%, sama juga 574 triliun. Nah, sisanya ya sebanyak 15% atau 783 miliar. Kok triliun tadi, miliar. Sisanya ya sekitar 783 miliar. Ini dibagi-bagi lah ini untuk pemenang tender. Termasuklah di situ perusahaannya si Paulus Thanos. Ya, udah jelas ya. Jadi untuk Paulus Thanos sendiri pun juga diperkirakan mendapat sekitar 145 miliar. 145 miliar. 145 miliar. Sekarang begini, dia kabur tahun 2021. Ya, sekarang 2025. Sudah 4 tahun. Kira-kira kalau 145 miliar, kira-kira cukup nggak itu untuk biaya hidup selama 4 tahun? Waduh, cukup lah, Opung. Besar itu. Cukup lah, iya kan? Jadi itu dia. Nah, ternyata ya ketika di dalam sidangnya Setia Novanto ya mengatakan atau menyebutkan beberapa nama ya. Yang pertama itu Ibu Puan Maharani. Waduh, Ketua DPR Ibu RI sekarang. Puan Maharani. Ya, Setia Novanto mengatakan bahwasanya Puan Maharani menerima uang sejumlah 500 ribu US dollar. Berapa itu? Sekitar 7,5 miliar. Sedikit. Dibandingkan yang diterima si Setia Novanto, sedikit memang. Tapi bagi Tapi kami itu itu adalah sudah uang luar biasa korupsi. itu, Opung. Setelah itu ada siapa? Ada Ganjar. Waduh, si rambut putih. Nerima berapa? Nerima juga 500 ribu US dollar. Bapak 16% ternyata. Yang ketiga siapa lagi? Pramono Anung. Waduh, Pramono Anung juga terlibat, cok. Menerima juga berapa? 500 US dollar, 500 ribu US dollar. Sama-sama 7,5 miliar. Ya, itu kan kemarin kan yang menyampaikan Setia Novanto, bukan Opung Parbella. Iya. Ya, sekarang begini, yang jadi pertanyaannya, apakah KPK jilid 2? Apakah KPK versi terbaru akan mengusut tuntas masalah EKTP? Pasti akan mengusut tuntas. Mudah-mudahan. Kita doakan. Saudara, kalau hari ini bangsa kita melihat fenomena ya ditangkapnya para elit parpol, kader-kader partai politik, ya karena korupsi Presiden Prabowo benar sedang seperti kata bersih-bersih. Ibu Irma. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Waduh, siapa tuh partai Jadi politiknya biang Jokowi? keladi carut marut Banteng, bangsa kan? ini sudah jelas kita lihat. Saudara, buka TikTok, buka Google, ketik korupsi kader PDIP. Berjejeran. Ya. Kita akan lihat puluhan, ratusan Wow, berita tentang penangkapan. kader PDIP yang korupsi. Apakah itu di TikTok? Apakah itu di sosmed? Hari ini penegak hukum sedang getol-getolnya bergerak. Apakah ini gara-gara Mulyono? Bukan. Ini nggak ada urusannya dengan Bapak Mulyono.
Ini adalah gerak cepat Bapak Prabowo, bersih. Dan kebetulan kader PDIP yang terlibat. Karena memang banyak kader PDIP yang korup. Apa jadinya nanti 10 tahun kalau PDIP ketua mengganti DPR pasal. terlibat? Luar biasa. Bukan Mbak Puannya, atau mungkin Mbak Puannya, karena sudah disebut di dalam persidangan Setia Novanto. Ada 2 nama yang menerima 500.000 US dollar, yaitu Ganjar Pranowo Mbak dan Puan Pramono Anung. dan Pramono Anung. Belum lagi suaminya. Ini urusan serius. Betapa galaunya PDIP. Ya, serius. Dan masih dengan gaya sombongnya, masih berteriak-teriak, terus mendiskreditkan nama Bapak Jokowi. Masih berteriak, ya, mau coba melawan Pak Jokowi. Pak Jokowi milik rakyat. Bapak Jokowi itu legenda hidup. Akan dijaga oleh Bapak Prabowo. Tidak akan tersentuh. Kenapa? Karena Bapak Jokowi tidak korupsi. Betul. Pak Prabowo tidak Prabowo korupsi. tidak korupsi. Yang korupsi, ya kalian. Tertangkapnya buronan kasus korupsi EKTP Paulus Thanos di Singapura ini membuat kader-kader Partai Banteng, khususnya Ibu Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung semakin kebablasan dan semakin panas dingin. Bagaimana tidak? Karena dalam persidangan sebelumnya Setia Novanto menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Pramono Anung masing-masing menerima hasil dari korupsi tersebut sebanyak 500.000 US dollar, dan itu merupakan angka yang besar, angka yang sangat fantastis, dan pasti KPK akan mengusut tuntas terkait tentang kasus korupsi EKTP, dan kita doakan semoga ini betul-betul disukseskan, dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan setelah ditangkapnya Paulus Thanos yang menjadi DPO selama kurang lebih 4 tahun dan menetap di Singapura. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.